Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arna dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan 10 strategi penting dalam membuat penelitian untuk tugas akhir. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan menemukan solusi terhadap suatu masalah secara sistematis. Melalui video ini, saya akan menjelaskan strategi yang dapat membantu mahasiswa menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas. Mari kita mulai dari strategi yang pertama, menentukan topik penelitian. Topik penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting. Topik yang dipilih harus sesuai minat. Topik yang dipilih harus sesuai minat peneliti, relevan dengan bidang ilmu, memiliki manfaat, data mudah diperoleh, contohnya peningkatan kemampuan membaca menggunakan media flashcard pada siswa kelas 2 SD. Topik tersebut sesuai dengan bidang pendidikan dasar dan dapat diteliti secara langsung di sekolah. Pilih harus sesuai minat peneliti, relevan dengan bidang ilmu, memiliki manfaat, data mudah diperoleh, contohnya peningkatan kemampuan membaca menggunakan media flashcard pada siswa kelas 2 SD. Topik tersebut sesuai dengan bidang pendidikan dasar dan dapat diteliti secara langsung di sekolah. Kesalahan yang sering terjadi adalah memilih topik yang terlalu luas sehingga sulit diteliti. Strategi yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian. Setelah menentukan topik, langkah berikutnya adalah menemukan masalah penelitian. Masalah penelitian muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Contoh, harapannya semua siswa mampu membaca dengan lancar, tetapi kenyataannya masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan membaca. Dari kondisi tersebut muncul masalah yang dapat diteliti. Strategi yang ketiga, mencari referensi yang kredibel. Penelitian harus didukung oleh sumber yang terpercaya. Referensinya dapat diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, prosiding, dan demonstrasi. Referensi yang baik akan memperkuat dasar teori penelitian. Strategi yang keempat, menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah harus jelas, singkat, fokus, dapat diteliti. Contohnya, apakah penggunaan media flashcard dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SD? Rumusan masalah menjadi pedoman selama penelitian berlangsung. Strategi yang kelima, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibuat berdasarkan rumusan masalah. Contohnya, untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca siswa melalui penggunaan media flashcard. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Strategi yang keenam, memilih metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data. Beberapa metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif. Kuantitatif menghasilkan data berupa angka. Penelitian tindakan kelas atau PTK digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya, penelitian tentang peningkatan kemampuan membaca lebih cocok menggunakan PTK. Strategi yang ketujuh, menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Contoh instrumennya soal tes, angket, wawancara, lembar observasi, dan contoh lembar observasi adalah aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang valid. Strategi yang kedelapan, mengumpulkan data secara sistematis. Data harus dikumpulkan sesuai prosedur penelitian. Tahapan pengumpulan data, observasi awal, pelaksanaan penelitian, dokumentasi, pencatatan hasil. Contohnya,
Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas belajar siswa selama 2 siklus pembelajaran. Strategi yang kesembilan, menganalisis data. Data yang telah terkumpul harus dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Contohnya, nilai rata-rata sebelum tindakan 60, nilai rata-rata sesudah tindakan 80, terjadi peningkatan sebesar 20 poin. Analisis data membantu peneliti menarik kesimpulan. Strategi yang ke-10, menyusun laporan penelitian. Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Struktur laporan penelitian. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Dan yang bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Laporan harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami pembaca. Kesimpulannya, 10 strategi membuat penelitian yang baik adalah menentukan topik penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, mencari referensi yang kredibel, menyusun rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, memilih metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun laporan penelitian. Dengan menerapkan 10 strategi tersebut, penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Om Santi Santi Om. Sekian video dari saya. Terima kasih.